Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Kembali lagi kita bersama dalam program Kusapa, dan untuk saat ini akan dipandu oleh Komisi Pelayan Anak. Karena itu kita akan memulaikan kegiatan Kusapa yang akan dibuka dengan doa dan dipimpin oleh Enci. Disilakan. Mari ambil sikap berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang maha baik, Allah yang layak dipuji, disembah, dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukurlah kami saat ini Tuhan, sebagai jemaat kami terkumpul di tempat ini Tuhan. Kami akan semua datang mengucap syukur atas segala kebaikan, kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini, dalam hari-hari hidup kami. Bapa dalam surga, di saat ini juga kami berdoa bagi program Kusapa saat ini, khususnya pembawa materi. Tuhan berkati, berikan hikmat kebijaksanaan di dalam dia membawa materi sebentar. Kami berdoa juga bagi kami semua sebagai jemaat untuk menerima firman-Mu, biar mampukan kami untuk mengerti, supaya kami mampu melakukan firman itu di dalam hari-hari hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, satukan hati kami semua saat ini. Kami akan buka program Kusapa malam hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan terambil dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan 27. Pembahasan materi yang akan dibawakan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Adri Regar MTH. Kita akan masuk pada pembacaan Alkitab. Akan dibacakan oleh NCH. Pembacaan kita saat ini terambil dalam Perjanjian Baru dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu.
Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Hei kawan, kau mau katakan padamu, semua kita berharga di mata Tuhan. Yesus menyambutku dan kamu, berkati kita semua, karena Dia mengasihi anak-anaknya. Kalau dihalang pasti kita kan dibelanya, kalau disambutkan aman dipelukannya. Jangan menyesatkan yang diberkati dan dikasihinya, karena Yesus cinta semua anaknya. Dan saat ini kita akan masuk pada pembahasan materi yang akan dibawakan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Adri Regar MTH. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat orang baku dapat lagi di program Kusapa dari Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Kita langsung saja masuk pada tema, yaitu tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Umat Kristen masih dalam suasana sukacita di masa raya Paskah. Namun kita diperhadapkan pada upaya yang mengakui bahwa yang disalibkan, mati, dan bangkit bukanlah Yesus. Kemudian masih berurat akar, terus mempengaruhi kehidupan orang percaya, yaitu lewat pemikiran bahwa dari pemahaman diserupakan, itu ajaran dekotik. Kemudian ada Tuhan tidak dapat mati, itu pemikiran-pemikiran. Tuhan yang kudus tak dapat menyatu dalam materi, bahkan tubuh itu fana dan roh itu kekal. Jadi dari pandangan ini mau menolak tentang siapa Yesus yang adalah Tuhan. Intinya dapat dilihat mengapa banyak orang rela mati bersaksi tentang kebenaran dan tidak toleransi dengan dusta demi rasa aman atau demi suasana stabil. Lawannya yaitu lewat aletheia, bahasa Yunani, di mana mereka menutupi kebenaran dengan berbagai model rekayasa, berita bohong untuk memperoleh pembenaran lewat cara berpikir mereka melalui doketik. Kemudian pandangan Tuhan tidak dapat mati, Tuhan yang kudus tak dapat menyatu dalam materi, tubuh itu fana dan roh itu kekal, dan banyak lagi ajaran-ajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai sungguh-sungguh manusia, tapi juga sungguh-sungguh Allah.
Dan muncul alasan pemilihan tema ini. Kita mengenal ada ungkapan kebohongan yang terus-menerus ditampilkan akan menjadi suatu kebenaran. Kemudian dari kata dusta dalam bahasa Yunani disebut pseudos, yang artinya ucapan mulut yang tidak benar, perkataan untuk menutupi kebenaran atau berdalih memungkiri apa yang benar. Bahkan mengapa orang berdusta? Katanya itu terjadi dalam kondisi atau keadaan yang mengharuskan manusia atau seseorang berdusta. Kita masuk pada pembahasan 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 17. Pertama-tama kita lihat bahwa banyak tantangan yang mengatakan bahwa surat Yohanes 1, 2, dan 3 tidak ditulis oleh Rasul Yohanes. Namun saya menegaskan bahwa penulis 1, 2, 3 Yohanes adalah Rasul Yohanes. Mengapa demikian? Di dalam pasal 1 Yohanes diungkapkan bahwa apa yang dia tulis, apa yang dia saksikan melalui mata, dan dengan tegas mengatakan apa yang ada sejak semula, yang kami dengar, kami lihat, dan kami saksikan, kami rabah. Bahkan menurut gambaran daripada Yohanes, bukan cuma rabah, tapi di saat mereka makan, bercakap, Yohaneslah yang menyandarkan tubuhnya ke tubuh Yesus. Jadi sama rupa begitu. Dengan kata lain, Yohanes mau menyatakan ini bukan dusta, tetapi apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka saksikan, mereka rabah tentang firman hidup. Itulah pasal 1 ayat 1. Surat ini ditulis di Efesus, di wilayah Makedonia, di masa tuanya, yakni di sekitar tahun 90 Masehi, sama dengan 60 tahun sesudah ia dipanggil oleh Yesus. Sekarang soal pembaca 1 Yohanes disebutkan atau dikelompokkan dalam sebutan anak-anak, orang-orang muda, dan bapak-bapak. Itu terang boleh lihat tentang tujuan daripada penulisan. Kamu anak-anak, kamu bapak-bapak, orang-orang muda, kamu bapak-bapak, dan seterusnya. Jadi ditujukan kepada mereka, bukan dari segi umur, tetapi dari kalau anak-anak baru bertobat, baru mengenal siapa Yesus. Kemudian orang-orang muda dikategorikan sebagai orang-orang yang sudah bertobat, mengenal, tapi sudah memiliki pengalaman bahwa mereka pernah mengalahkan godaan dan cobaan. Itu. Kalau bapak-bapak adalah mereka yang memang sopaten, DP iman sudah tidak dapat digoyahkan, memang sangat percaya dan sangat yakin, tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada. Yaitu sebutan-sebutan ini adalah mereka yang bersekutu dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus untuk terus
tinggal di dalam Yesus. Kita masuk pada ayat 8. Di situ dinyatakan soal antikristus yang diawali dengan sapaan anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Sebutan antikris atau antikristus yaitu mereka yang tidak menyukai ajaran para rasul ataupun tidak menerima Yesus. Mereka menolak, mereka membenci, mereka marah, bahkan ganas dalam kemarahan untuk melawan. Mereka menyangkal dan menggunakan pengetahuan untuk menyangkal orang supaya tidak percaya kepada Yesus. Tadi di atas sudah dikatakan, orang cari dalil dengan pengetahuannya ada bahwa Yesus tidak bisa menjadi sekaligus manusia sekaligus Tuhan. Jadi itu. Kedua, diyakini bahwa Allah tidak bisa mati. Ketiga, ada pemahaman bahwa lewat ajaran doketis, di situ dorang bilang waktu penyaliban dapikul salib serta baku ganti diserupakan. Siapa yang diserupakan waktu disalib? Dorang tuduh, oh karena Simon menyangkal Yesus, maka dia tuh yang disalib. Karena Yudas dah jual Pak Yesus, dia nutur yang disalib. Kemudian karena situasi yang ada, itu Simon yang berpikul salib itu yang disalibkan, walaupun dalam suatu perbedaan rupa. Mereka dengan latar belakang Yahudi yang memang tidak menyukai bahwa ada dua Allah. Dalam pemahaman mereka adalah Allah yang esa. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, tidak mengakui kealahan, dan tidak ada Allah lain menurut mereka. Hanya Allah yang disebut Yahweh, yang cuma diucapkan Adonai atau Elohim. Kemudian antikristus itu yaitu mereka yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Jadi tetap tubuh itu fana, jadi tidak ada istilah kebangkitan orang mati. Yang bangkit itu kata roh yang melayang-layang itu. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Manusia seutuhnya, tapi juga manusia yang hidup, yang adalah penyataan Allah. Kedua, yang berikut adalah menjelaskan tentang parusia Yesus yang sudah dekat. Hal ini berangkat karena dikatakan di sini waktu yang terakhir. Jadi ada tuh kedatangan Yesus sendak lama dia bilang. Hal ini berangkat dari dialog Yesus dengan murid-murid tentang bagaimana kehidupan Yohanes selanjutnya. Sampai muncul istilah Yesus datang, Yohanes masih hidup, yang disebut murid yang dikasihi. Padahal bukan itu maksudnya. Kemudian adanya pengajaran sesat, yaitu heresis di dalam dan di luar jemaat. Diterangkan di sini bahwa ada mereka dari dalam, tapi juga ada yang dari luar untuk sengaja menyesatkan jemaat dan tidak mempercayai pengajaran rasul-rasul yang ada. Itu orang boleh baca dalam 2 ayat 19.
Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Jadi ada yang dari luar, guru-guru palsu atau pengajar-pengajar sesat atau aliran-aliran filosofi yang masuk ke dalam gereja, dalam persekutuan, kemudian dorang ada di dalam itu, bikin pemahaman-pemahaman untuk menyesatkan jemaat yang percaya kepada Yesus. Kemudian saya melihat ada visi ke depan yang merupakan nubuat. Mari kita lihat. Di seorang antikristus akan datang. Yang dilanjutkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi akan ada antikristus. Kalau kita mengingat waktu yang lalu tentang surat perintah untuk melenyapkan pengikut-pengikut Kristus. Waktu pembacaan di Petrus, surat Petrus, bahwa adanya antikristus seperti yang terjadi di masa Kaisar Domitianus berkuasa. Itu terjadi penganiayaan di tahun 96 Masehi. Itu diungkapkan, bisa terlihat di 2 ayat 18. Jadi memang seakan-akan Yohanes sudah mempersiapkan, hati-hati itu penyangkalan, hati-hati itu ketaatan mau tergoyahkan. Dan jemaat disapa dalam kebapaan, anak-anakku paidia, anak-anak orang muda atau bapak-bapak. Selanjutnya ayat 20 dan 21 yang menjadi tema kita. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Mengapa ditegaskan demikian? Karena pemikiran orang-orang Yunani atau filosofis Yunani dalam melihat Yesus dan firman sangat mempengaruhi persekutuan jemaat. Salah satu contoh, atas dan bawah, sorga dan neraka, atau bahasa-bahasa yang muncul petoran, jasmani rohani, sama dengan yang kekal, itu jasmani tidak kekal. Atau kadangkala orang bilang, oh ini dia pekerjaan kudus dan suci. Kemudian diterapkan dengan duniawi dan apa tuh dia? Oh kaum rohaniawan dan kaum, model-model begitu. Jadi ada pemisahan yang kontras yang memang diperlihatkan. Seperti apa yang terjadi di jemaat, yaitu kalau di dalam bahwa dengan melihat Yesus dan firman sangat mempengaruhi persekutuan jemaat. Salah satu contoh begini, Yesus tidak diterima sebagai manusia seutuhnya dan Allah seutuhnya. Jadi Yesus tidak diterima karena dorang tolak, tidak mungkin yang kudus akan menyatu dengan yang fana. Dia baku tolak belaka begitu. Itu dikala kita melihat tentang Yesus yang bangkit, maka dorang akan percaya. Tetapi kenyataannya Yohanes bilang kita dah lihat, kita dah saksikan, kita dah rabah. Jadi itu yang dia beritakan.
Kemudian selanjutnya mereka tidak sungguh-sungguh ada di dalam Yesus dan tinggal dalam firman. Memang begitu, bahwa karena mereka sudah terlepas kemudian datang mengganggu di jemaat, maka kita akan diperhadapkan dengan benarkah dia bagian daripada Torah. Apakah dia masuk kategori anak-anak, kategori orang muda, atau kategori bapak-bapak di situ? Padahal orang mengajarkan sesuatu yang kelihatan baik, tetapi menyesatkan jamaat. Kemudian hal ini juga menjadi peringatan untuk tegas berpegang. Itu pasal 1 ayat 1 tadi. Mereka tidak tinggal dalam Yesus. Tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada satu persekutuan. Ini tidak termasuk. Walaupun dia ada di orang. DP contoh bahwa misalnya begini. Dia orang Kristen. Namun mengajarkan hal yang tidak Kristiani. Contoh, bolehkah kita berdusta? Ada ibu yang bilang, boleh no berdusta, mar demi kebaikan tuh. Namanya dusta, towo, oca, leo, ya leo no, towo, dosa tuh. Mar ada yang memberikan pengajaran bahwa boleh berdusta. Yang penting berdusta dalam kebenaran. Kali itu terampe tema bilang tidak ada dusta yang dari kebenaran. Namanya dusta, dusta. Namanya dosa, dosa. Jadi jangan lagi berdusta mau putar balik dalam rangka mau buju-buju orang. Tahu? Kemudian jemaat tetap ada dalam kebenaran bahwa jemaat harus mengakui Yesus adalah Tuhan yang dipahami lewat pengurapan Roh Kudus. Kemudian jemaat tetap tinggal di dalam Yesus. Masih ingatkah istilah perumpamaan Yesus tentang pokok anggur yang benar? Ada di dalam cabang sokring, maka dia akan ditebang, dipotong, dan dibakar. Jadi jemaat diupayakan supaya mereka tetap tinggal di dalam Yesus. Dalam pemahaman sini juga bisa berarti tinggal di dalam firman-Nya, tinggal dalam pengajaran, tinggal dalam apa yang diajarkan lewat kesaksian para rasul. Baik yang baru bertobat, baru mengenal Bapa, yang sudah mengalami pengalaman awal, ataupun yang sudah berpengalaman dalam iman, kasih, dan berpengharapan untuk kehidupan kekal. Kemudian harus melihat Yesus dengan istilah krisma, karena ada karisma di situ. Tapi juga melihat dari pemikiran Yunani bahwa hanyalah dusta atau kebohongan untuk mendapat pembenaran. Jadi dari kacamata Yunani bilang, kalau nyandak dengan dusta bagaimana kita mau laku? Banyak murid-murid. Kalau tidak dengan dusta, walaupun hal itu pernah diungkapkan oleh Paulus, bahwa Nuni bilang kita dusta, berbohong karena tidak menyaksikan, tapi dia bilang biarlah dustaku membuat orang lain makin percaya. Tak, masih ingat itu Pak? Selanjutnya dalam menghadapi hal itu,
Maka umat atau jemaat mula-mula di Efesus ataupun di Makedonia diperhadapkan untuk penguatan iman mereka, kasih mereka, tapi juga pengharapan mereka. Harus ada ujian karakter kekristenan. Yakni yang pertama, ujian doktrin. Saya memberikan gambaran lebih khusus sekarang, itu soal baptisan. Cara yang dipersoalkan. Sehingga karena cara itu, orang tertarik dengan cara orang lain. Orang kok cuma dipercik, jadi nyandak basah semua. Nggak tak cuci semua. Tagal itu banyak yang baptis ulang tuh. Jadi itu ujian doktrin, berarti itu orang nggak lulus kalau dia baptis ulang. Kedua, orang pedoa. Untuk sebelah doa iko baik. Kasihan orang nyanda. Malah lebih sakit lah itu. Mulai lihat orang diajarkan sesat, diajarkan untuk tersesat. Orang langsung terfokus kepada pendoa. Maka orang sudah disesatkan. Padahal intinya kesembuhan adalah anugerah Tuhan, bukan kita yang berdoa. Dan berdoa itu sebenarnya Allah yang melayakkan kita, yaitu dalam konteks ujian kerohanian. Nah, di situ dalam bagian kedua. Bahwa kita ini adalah putra Allah. Mengapa putra Allah? Karena ia telah memberikan rohnya. Kalau bahasa lain, orang adalah keturunan dari Tuhan. Karena ada genetis Allah di dalam kehidupan kita. Mengapa? Orang jadi hidup gara-gara diberikan gen. Apalagi lewat penebusan. Serupa, segambar, sepeta, seteladan. Jadi itu yang terjadi, bahwa roh, dia memberikan rohnya sehingga kita menjadi saksi dan bersaksi bersama roh yang bersama-sama dengan kita. Karena rohlah yang mengatakan bahwa kita putra Allah. Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk menyebut Bapa. Nah, gitu DP maksud. Karena rohlah keyakinan kita berasal dari roh dan dia yang menyatakan atau mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen. Bukan kitab suci yang membuat kita jadi Kristen, tapi roh itu yang membuat kita jadi Kristen. Kitab suci adalah ajaran untuk mengikuti apa kehendak Kristus. Itu dibaptis dalam persekutuan dengan roh kan, Bapa, Anak, dan Roh. Yang ketiga, kita perlu ujian moral, yaitu untuk mengetahui kita hidup yang benar. Moral kekristenan, moral pengajaran Yesus, bahwa kita hidup yang benar. Nah, sekarang ada moral di luar yang boleh mengajarkan kita lain. Ada kan pengajaran nilai dan moral dari luar toh. Misalnya termasuk di dalam terampe budaya minasa. Apa kira-kira yang mau dicontohkan soal moral? Itu jangan toh. Jangan ada pada alam, itu bicara soal moral dan seterusnya. Itu moral hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga moral hubungan kita dengan sesama. Di luar daripada itu Yesus bilang, lekan cuma mau tengok, kong ada getaran lain, orang sebersina. Jadi ada DP plus, di mana
kita mengetahui bahwa bagaimana hidup yang benar juga sebagai bagian dari iman, merupakan pengakuan bahwa kita milik Bapa dan hidup kita sesuai dengan hukum Allah atau sesuai firman. Itu yang perlu kalau tidak lulus di situ berarti bahaya torang. Ada ajaran sesat, langsung torang loku. Contoh, banyak kali kita temukan, apalagi soal perkawinan kap. Torang so akui dia di hadapan Tuhan dan di hadapan jamaat, mari diperhadapkan dengan penyesatan. Tuh so menderita anak wak, dia so pukul, dia so kekerasan, apa tuh istilah kekerasan dalam rumah tangga. Saya putus jo, saya cerai jo, padahal orang yang akui dia sebagai Tuhan yang mempersatukan dan bagian daripada orang rusukan. Nah, gitu. Kemudian ujian sosial, yaitu kita harus mengasihi anak-anaknya. Torang semua ini adalah anak-anaknya. Sekarang di luar torang yang disebut sebagai orang Kristen, torang memusuhi, nyanda tahu. Bahkan bukan cuma sampai sesama Kristen, orang lain pun di luar kekristenan. Karena mereka adalah manusia yang diciptakan Allah untuk dikasihi Allah. Contoh saja orang Israel yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai Raja, Penyelamat, namun mereka tetap dikasihi Tuhan. Padahal tidak percaya kepada Yesus. Tetap bagi orang mau mengasihi mereka dengan cara apa? Tentu Yohanes bilang, apa yang kami telah dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman hidup. Itu terang saksikan bahwa Yesus benar adalah Tuhan dan juga benar adalah juru selamat yang menebus dosa-dosa kita. Itu yang nantinya orang menyatakan. Sebab jikalau kita membenci saudara kita, tak sama dengan kita tidak mengasihi Bapa. Padahal dia juga mengasihi sesama orang. Dia mengasihi orang semua. Ayat 22 sampai 25. Siapakah si pendusta? Yang pertama yaitu mereka yang menyangkal dan menolak Yesus dan Kristus. Mengapa saya katakan menolak Yesus dan Kristus? Menolak benar Yesus adalah benar-benar manusia, tapi juga menolak Yesus yang adalah Tuhan. Itu. Kemudian mereka yang menyangkal Allah, yang menyatakan diri menjadi manusia, yaitu firman yang menjadi manusia, dengan kata-kata bahwa orang sebut dia menjadi manusia Yesus. Kemudian mereka yang tidak terus atau selalu tinggal di dalam dia. Jadi dapat lihat sebenarnya ada di orang marnya ndak baking. Tetap tu dusta deng towo ada terus. Sama. Ya. Ada di orang mar tukang boko orang punya. Ada di orang mar bikin siksa orang lain. Ada di orang sebagai orang percaya mar Carlota.
Ada dentoran mar suka tipu-tipu, berarti sama dengan yaitu mereka tidak selalu tinggal di dalam Yesus dan tidak tinggal di dalam firman. Jangan kamu berdusta, jangan kamu mencuri, jangan kamu mengingini. Berarti contoh-contoh itu. Dan juga mereka yang sudah tersesat dengan pemandangan Yesus. Jadi tersesat, orang sudah terpengaruhi bahwa Yesus enggak, dia tetap manusia, enggak bisa menjadi Tuhan. Jadi sudah terpatri pat orang. Yaitu bertolak belakang dengan apa yang diungkapkan oleh Yohanes pasal 1 tadi. Kemudian bagaimana cara melawan si pendusta? Muncul pertanyaan, bolehkah umat Tuhan berdusta? Ini jangan kan, berdosa. Akankah umat Tuhan berdusta? Tidak menjawab apa? Ya, kalau dalam keadaan lemah pasti berdusta, atau dalam rangka bela tamang-tamang pasti berdusta. Ya, dalam rangka stabilitas tentu itu sudah bertentangan dengan firman. Yaitu bagaimana caranya orang terus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan Roh Kudus akan memampukan orang untuk tidak berdusta. Dengan kata lain, orang akan menjadi orang yang takut berdusta. Kemudian kita harus terus percaya dan tinggal dalam ajaran firman tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan menyangkal. Menyangkal berarti kita berdusta. Dengan orang tidak menerima, membedakan Yesus dari cara pandang orang-orang Yunani, di situ orang so berdusta terhadap orang peiman. Yaitu dalam hubungan orang mengasihi dia, mar pemelawang. Mengasihi Tuhan kata, baku dapat orang lain yang perlu ditolong, orang jadi sama seperti orang Samaria. Itu cerita Samaria yang baik hati. Pendeta dulu, daripada dia mau bunuh pak kita kageda penyamun, ikut jo samping. Padahal wajib orang tolong. Bilang kata ada di dalam dia, ada di contoh-contoh banyak. Ada di dalam Kristus, mar kalau pidi kubur takut. Ada di dalam Tuhan, mar mau lewat lorong gelap padaku. Alasan apa? Ada anjing kata. Padahal di lorong situ ada anjing. Nah, kita tidak takut anjing, takut orang jahat. Baku kenal semua di lorong situ, mar karena gelap takut. Nah itu yang ditakuti, akhirnya orang berdusta mau alihkan ke lain demi orang pembenaran tadi. Selanjutnya di saat kita tinggal di dalam kasih, yaitu kasih roh, kasih dari Tuhan yang orang setahu rela menderita untuk menggantikan orang, mengorbankan dirinya, dan Allah itu adalah kasih. Maka kasih itu juga menjadi bagian kehidupan kita. Kita wujudkan kasih itu dan saling menguatkan. Jadi dengan kasih saling menguatkan iman, saling menguatkan kasih persaudaraan, kasih agape, kasih dalam hubungan suami istri dengan penuh pengharapan.
seperti yang dijanjikan Tuhan. Kemudian dengan terus tinggal di dalam kasih-Nya, tentu kita akan menikmati janji yang disebut menikmati hidup yang kekal. Selanjutnya ayat 26 hingga 28. Ditekankan di sini bahwa kita telah diurapi oleh Roh yang mengajarkan kita. Jadi Roh yang memberikan petunjuk, mau mengingatkan jemaat untuk tidak hanyut dan tidak tersesat dengan pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran Roh. Dalam bahasa lain kadangkala orang bilang itu bersangkut paut dengan hati nurani. Saya sering memberikan gambaran ada uang yang jatuh. Ada dua hati nurani yang muncul atau bisikan-bisikan yang muncul. Ambil itu berkat. Tuh. So jatuh kuat, dia kok nak perlu. Kemudian satu bilang ambil simpang atau ambil panggil. Dari dua pemahaman ini orang lihat bahwa ada yang muncul yang mau mengingatkan orang bahwa coba seandainya uangmu yang jatuh diambil atau dipungut oleh orang lain, apa yang jadi? Kalau pakai pemahaman, oh itu karena Tuhan so kasih. Walaupun di satu sisi orang diingatkan untuk jangan diperadabkan dalam peluang yang Tuhan berikan kalau orang tidak backing, tidak jemput, tidak gunakan. Karena kala ada kata-kata yang dari iman juga, peluang hanya sekali seumur hidup. Kemudian lewat pengurapan Roh kita mengimani pengajaran melalui rasul yang adalah saksi pengajaran dan karya Allah dalam Yesus. Orang boleh lewat rasul-rasul memberikan surat-suratnya, orang baca di situ, orang bisa memahami tentang karya Allah di dalam Yesus Kristus. Kemudian mengingatkan jemaat pada pengajaran yang benar dan terus tinggal dalam pengajaran Tuhan. Jadi pengajaran ini memang sopaten mau ingatkan supaya orang jangan melenceng dari itu. Orang backing. Saya lebih senang mengatakan bahwa kalau soal ibadah jadikanlah itu sebagai kebutuhan primer. Walaupun ada ajaran bilang ibadah-ibadah jo kok nggak usah kerja. Atau ada yang mau bilang begini, ibadah jo kok nggak usah kasih persembahan kalau memang tidak ada. Orang persembahkan orang petubuh sebagai persembahan yang kudus, berkenan, tidak bercacat celah. Itu ada bahasa. Yang berikut bahwa melalui pengurapan Roh kita diajar untuk mengingat jemaat sebagai jemaat pada pengajaran yang benar dan tidak tergoyahkan dan terus tinggal di dalam pengajaran Tuhan di dalam kenyataan hidup sehari-hari sehingga orang tetap ada dalam keimanan, terus ada dalam iman kita, tapi juga terus melaksanakan kasih dan terus berpengharapan. Nah sekarang makna dan implikasi. Yang pertama, ilmu pengetahuan diyakini sebagai anugerah Tuhan. Ilmu apa saja adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai atau menjadi sumber pengetahuan, menjadi norma dan nilai untuk menolong kita atau umat Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup. Contoh, arsitek
Saya langsung ambil ke pot pokok. Burung dari dulu dia pe sarang begitu terus di rumah kang. Pernah burung baking dari beton? Nak kang, tetap ranting dan toh. Manusia dari pakai daun talas, daun pisang, baking sabuah, habis dorang pindah di atas pohon karena tako, bikin rumah pohon karena bagoyang-bagoyang ada badai, dorang tinggal di lubang goa. Toh? Mulailah dorang bikin pondok-pondok, toh setinggi daripada tinggal di atas pohon. Kemudian ada yang jarubujo, mulailah pakai batu. Nah, itulah ilmu pengetahuan. Dulu potong dengan batu, berburu cuma pakai kayu, cucu pak binatang patah. Mulai pakai mata batu ditajam dan terus itulah tuh pengetahuan demi menolong umat Tuhan. Tuhan kasih talenta, hikmat dan apa yang orang boleh miliki. Kemudian ilmu pengetahuan harus disadari bukanlah dasar dari pengambilan keputusan. Teknik ada kan tuh teori-teori bagaimana mencari solusi tentang ini. Misalnya kali orang berdoa bahwa Tuhan sembuhkanlah si A, tahu Tuhan dakuti supaya dia bertobat. Maka karena orang pe ilmu pengetahuan, pergi jo sini, pergi di sini, itu dokter ini jago, dia anggap itu sebagai solusi. Padahal di satu sisi Tuhan dak kutihe, dia cuma minta bertobat. Maka itu dia bilang, mintalah terus, carilah terus, ketoklah terus. Jadi pandangan inilah yang kadangkala orang pikir ilmu pengetahuan adalah segala-galanya dalam pengakuan ataupun dalam keputusan. Tapi kita harus mengakui, kita percaya kepada Yesus adalah jalan keluar. Karena dia adalah jalan, tapi juga dia adalah terang yang menerangi jalan hidup kita. Yang ketiga, ilmu pengetahuan harus didasarkan pada kehendak Allah dan tidak bertentangan dengan firman. Contoh apa? Saya memberikan contoh ilmu ekonomi. Mau cari laba besar tuh, si bunga besar-besar. Tuhan bilang, hati-hati. So mendatangkan penderitaan. Jadi hati-hati. Padahal sebenarnya ilmu pengetahuan itu kecil-kecil saja, bukan rupa dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Berarti peruci makan untung dan segala sesuatu itu dia terapkan. Kemudian jika pengetahuan menjadi sumber kebenaran, maka penolakan terhadap Yesus dan karya penyelamatannya akan ada penyesatan. Salah satu contoh orang membedakan Yesus dari istilah jasmani dan rohani. Padahal dia adalah seutuhnya yang bangkit. Bukan roh yang bangkit, tapi seutuhnya. Selain penyesatan, adanya penyangkalan dan penolakan terhadap kemanusiaan dan keilahiannya. Kedua, yang berikut, pengajaran doktrin
kerohanian, moral, dan sosial, serta iptek dalam memperisai masuknya penyesatan yang terjadi dalam organisasi. Doi sejadi tujuan utama organisasi gereja. Semulai ada jabak kampanye, ini pelsus, calon-calon pelsus. Mudah-mudahan betorang tidak ada Kang. Lain semulai jabak kampanye, lain semulai masuk rumah keluar rumah, kita kok mau suka jadi pelsus. Jadi dia yang menawarkan, padahal ada firman bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang kemudian dia mulai di tempat-tempat lain mulai backing pemetaan supaya DP pendukung masuk semua di situ. Hati-hati, tanpa disadari orang melaksanakan penyesatan. Kedua, di soal demokrasi, soal terbanyak, orang gunakan tompe dalil ilmu dalam pertemuan, padahal Tuhan mau lain. Hati-hati. Contoh 12 pengintai, orang ambil keputusan 10, tuh 2 bilang enggak Tuhan so kasih kok petorang. Maka 10 bilang begini pergi dia datang 40 tahun 39 tahun 1 hari menjadi 1 tahun, tak putar lagi. Sebenarnya sebelum mau masuk toh. Kemudian itu juga memperisai keimanan kita. Orang boleh lihat dari segi iman dan tidak akan mempengaruhi keimanan kita walaupun ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang sadari teknologi ini adalah anugerah Tuhan. Nah sekarang dikala kita masuk di acara televisi atau di YouTube, sudah ditemukan benda ini yang diperkirakan 100 juta tahun lalu. Mempengaruhi itu, serta orang bandingkan dengan Alkitab, itu penciptaan 100 juta tahun yang lalu, sedangkan ini baru sekian ratus tahun atau sekian ribu tahun. Ini ratusan juta-juta tidak sampai tacumu, karena dorang hanya memperkirakan. Jadi jangan dipengaruhi. Kemudian ada yang bilang, ada di sana ada selain di bumi Bima Sakti ini ada Bima Sakti lain-lain yang ada DP penduduk. Maka Alkitab akan disebut sebagai pendusta. Itu wahayanya. Kemudian soal HP, HP ini PGG ini sama mengidolakan, mendewakan. Padahal dorang ada pancuri Tuhan ilmu menciptakan torang tu fungsi otak dengan segala model tu penyimpanan memori di apa semua. Mar dorang tidak akui. Itu persoalan. Yang berikut, sebagai pelayan khusus diharapkan untuk menjadikan firman sebagai dasar pelayanan. Ini firman Tuhan saya kenakan huruf besar. Mengapa? Dalam pelayanan kadangkala orang pakai perasaan, orang pakai pengalaman, orang pakai landasan ilmu, orang pakai background keluarga, orang pakai itu. Tapi kunci sebenarnya adalah firman. Kemudian orang meneladankan ibadah sebagai kebutuhan utama bagi keluarga. Jadi orang meneladankan bagaimana itu ibadah sebagai kebutuhan utama bagi keluarga, anak-anak,
cucu-cucu supaya terus tinggal di dalam Yesus. Kadang-kala ibadah sudah mulai tergeser. Salah satu contoh bahwa ibadah sementara main game. Mudah-mudahan 4 orang tidak ada. Sementara ibadah, bunyi telepon, no halo tuh keluar. Padahal suruh utamakan dulu tuh ibadah, karena ini komunikasi kita dengan Tuhan. Kemudian mulai tergeser. Ada ibadah sudah sok keluar. Ada ibadah tuh di muka sini bawa cerita. Pernah dilihat 4 orang sini coba cerita? Ada Kang, tuh bagian khusus ini coba. Ada ibadah masuk keluar. Jadi meneladankan ibadah sebagai kebutuhan utama. Ada ajakan-ajakan, ada contoh yang boleh orang berikan. Kemudian dalam rangka itu kejujuran Pelsus dalam manajemen dan finansial serta transparan dalam pelayanan sebagai perisai yang dilandaskan pada iman, kasih dan pengharapan. Maksudnya ini kita sebagai Gemim sementara dalam suasana sensus dan penetapan sebagai sidi jamaat kan, yang nantinya meningkat pada pemetaan balon, calon dan seterusnya toh. Jadi sebagai pelayan khusus orang harus jujur dalam manajemen. Contoh, mudah-mudahan 4 orang sini tidak ada. Ada orang tua yang masih suka dia sebagai satu kakak. Toh, kong tuh anak bilang, kasih masuk juga apa kita tuh tanggungan. Mama jadi tanggungan. Cek per cek, mama tuh tanggung pada orang. Kan ada tuh begitu tuh. Tulis di sensus, mama jadi tanggungan torang, toh keluarga A. Cek per cek kenyataan sehari-hari, sebenarnya mama mau suka badi sebagai satu kakak. Jujur juga buat Jo, karena sabantar masuk di kakak sini sebagai tanggungan, tahu mama tuh jabat tanggung. Nah ini paling bahaya itu, nak jujur tuh. Kemudian yang perlu juga kita ingat soal finansial di 4 orang itu mungkin tidak ada yang dimekarkan tuh. Mari di tempat-tempat lain. Itu finansial jamaat kolom engkalnya jadi persoalan. Piring, gelas, apa semua, meja, kursi, dan dia jadi persoalan tuh. Wah, daripada itu biar sudah jauh mekar orang. Sudah mendapat pinjam kursi, padahal itu boleh diatur sebagai organisasi sosial dari kolom yang ada. Sampai di sini demikianlah bahasan saya. Dan tentunya kami berterima kasih kepada pembawa materi, yaitu Bapak Pendeta Adri Regar MTH. Semoga melalui materi ini kita semua dapat lebih lagi memahami firman Tuhan. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta. Tuhan yang adalah sumber berkat senantiasa akan berkati Bapak Pendeta di dalam segala tugas pelayanan dan memberkati keluarga. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur atas
kasih dan anugerah Tuhan. Di saat ini kami boleh mengikuti lagi program Kusapa untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Engkau Yesus yang adalah guru kami yang terbaik, yang akan menolong memampukan kami untuk memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan lewat berita firman-Mu Tuhan, biarlah dengan dusta itu tidak akan membawa kepada kebenaran. Karena dengan kuasa firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan tadi, kami diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami tidak akan tersesat, bahkan kami tidak akan menyesatkan orang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal untuk selama-lamanya bagi hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai pada saat ini dalam program Kusapa untuk membawakan materi tentang firman-Mu. Engkau berkati Bapak Pendeta Adri Regar MTH yang telah menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan hikmat, kuasa Roh Kudus Tuhan dalam pelayanan untuk berita keselamatan dari Engkau ya Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga dengan demikian Bapa, banyak jiwa yang boleh datang percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Bapak Pendeta terus diberkati oleh Tuhan, dianugerahkan kemampuan, kekuatan, bahkan kesehatan dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi dia. Biarlah Tuhan senantiasa menolong, bahkan melindungi dia, dan juga bersama dengan keluarganya, istri dan anak-anak, cucu, bahkan orang tua yang ada di tengah kehidupan keluarga Regar Winokan. Diberkati oleh Tuhan apa yang menjadi kerinduan dan harap keluarga, Tuhan yang memperlengkapinya. Terima kasih Bapa di surga, kami pun di kesempatan ini kami telah memberikan persembahan. Engkau berkati dan kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh terpakai untuk pelayanan, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya dengan berakhirnya akan program Kusapa ini, kami pasti akan diberkati oleh Tuhan dengan kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan kebenaran dalam hidup ini. Untuk itu penyertaan Tuhan, perlindungan dan tuntunan Tuhan akan terus menaungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan syukur yang kami pinta hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah kegiatan Kusapa boleh selesai dengan segala baik. Atas nama Komisi Anak Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih buat kita semua yang sudah boleh hadir bersama-sama.